Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Bapak Yudi Kurniawan MPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen di Program Studi Bimbingan dan Konseling UMBY. Yang terhormat pula pemateri kita pada siang hari ini, Mbak Lintang Robani, yang sekarang sedang mengabdi juga di SMA 1 Teladan Yogyakarta. Nah, nanti dalam kegiatan ini Mbak Lintang akan berbagi pengalamannya waktu menjadi mahasiswa itu bagaimana menyusun PKM dan aktivitas pengembangan diri lainnya. Nanti boleh ditanyakan hal-hal yang ingin diketahui dari Mbak Lintang. Gitu. Oke, Alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama secara virtual dalam kegiatan membedah, mengupas tuntas tentang PKM itu seperti apa gitu ya. Idenya seperti apa, lalu bagaimana kok Mbak Lintang bisa sampai PIMNAS itu tahapannya seperti apa. Nah, sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, disilahkan untuk berdoa. Berdoa mulai. Ya, berdoa cukup. Sebelumnya telah hadir bersama kita Bapak Luki Kurniawan, Kaprodi BKUMBY yang juga sangat antusias untuk mengajak teman-teman mahasiswa belajar dari Mbak Lintang tentang PKM itu seperti apa. Nah, sebelumnya mari kita persilahkan kepada Bapak Luki Kurniawan untuk menyampaikan motivasinya untuk teman-teman mahasiswa agar termotivasi untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk PKM itu. Monggo Pak Luki, disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Mbak Lintang Robani. Sekarang manggilnya Bu. Kalau dulu ketika berjumpa waktu praktikum asesmen individu teknik non-tes ketika di PTLBK manggilnya Mbak, tapi sekarang manggilnya Bu karena sudah jadi konselor di SMA Teladan Yogyakarta. Ya Pak. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Mercu Buana Yogyakarta, yang kami cintai dan kami banggakan, mahasiswa, mahasiswi Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yang pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk berdiskusi, mengkaji terkait dengan program Gravitas Mahasiswa atau PKM yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Lintang Robani. Nanti mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Lintang Robani bisa memotivasi mahasiswa-mahasiswi Program Studi Bimbingan dan Konseling untuk
menyusun PKM, dan nanti mohon disampaikan terkait dengan tips-tipsnya bagaimana memulai, karena yang paling susah ketika mahasiswa itu diminta untuk menyusun PKM adalah mengumpulkan niat untuk memulai menyusun PKM. Yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lintang Robani yang sudah meluangkan waktu pada kesempatan siang hari ini. Ini sebenarnya hari libur Tahun Baru Imlek, tetapi kita alhamdulillah masih diperkenankan untuk silaturahmi dalam rangka untuk tholabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, mencatat kegiatan kita pada siang hari ini sebagai amal kebaikan kita bersama. Dan apresiasi juga yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dosen, kemudian para mahasiswa yang pada hari libur tapi masih semangat untuk mengikuti kegiatan virtual dalam rangka untuk membedah PKM. Seperti apa yang sudah saya sampaikan melalui grup WhatsApp teman-teman mahasiswa semuanya, bahwa program kreativitas mahasiswa atau PKM ini nantinya saudara-saudara akan melalui beberapa step. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana menyusun PKM itu bersama dosen pembimbing, dan nanti sudah akan dikelompokkan beberapa kelompok dan menentukan program mana yang nantinya akan diambil. Karena yang ditawarkan oleh Bilmawa Dikti itu banyak program yang nanti bisa saudara-saudara akses terkait dengan program-program yang ditawarkan. Untuk selanjutnya nanti akan melewati seleksi dari universitas, khususnya Universitas Mercu Buana. Kalau sudah lolos dari universitas, nanti PKM itu akan diikut sertakan di tingkat nasional. Untuk pendanaan, nanti saudara-saudara juga bisa melihat langsung di panduan, sangat bervariatif, mulai dari 3 juta sampai 10 juta per proposal atau per program, yang nantinya saudara-saudara bisa range penggunaan dananya itu untuk program kreativitas mahasiswa. Yang perlu diperhatikan bahwa arah program kegiatan kreativitas mahasiswa ini di tahun-tahun ini itu diarahkan dalam capaian terkait dengan SDGs atau Sustainable Development Goals yang ditetapkan oleh PBB. Kalau tidak salah, di sana ada 17 bidang garapan. Tapi yang perlu saudara-saudara lihat dan perlu di-assessment terkait dengan hal tersebut, di Indonesia itu ada 2 bidang yang menjadi prioritas terkait dengan SDGs. Nah, yang pertama adalah bidang kesehatan, yang kedua adalah bidang pendidikan. Karena dari capaian itu banyak indikator yang belum tercapai, khususnya di negara kita. Mungkin nanti saudara-saudara bisa mengarahkan dengan tips-tips yang diberikan oleh Ibu Lintang Robani, mengarahkan untuk program-program yang diarahkan ke bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Nah, kemudian saudara-saudara yang mahasiswa-mahasiswi program studi BK yang kami banggakan, di dalam program kreativitas mahasiswa, sekarang kan di era masa pandemi. Nah, kemarin Pak Dirjen Bilmawa menyampaikan bahwa terkait dengan PKM di masa pandemi ini sangat menekankan sekali bahwa
program-program pelaksanaannya nanti akan diarahkan ke dalam bentuk daring, dan kalau dalam bentuk luring atau tatap muka langsung mungkin bisa menekankan terkait dengan pentingnya protokol kesehatan yang tepat, karena memang kesehatan dari mahasiswa maupun dari sasaran kelompok masyarakat yang nanti dijadikan subjek dari PKM itu juga menjadi keutamaan dari program kreativitas mahasiswa ini. Dan yang di dalam sambutannya Pak Dirjen juga menekankan terkait dengan digitalisasi. Nah, jadi penting sekali di era-era saat ini bahwa arah pengembangan terkait dengan inovasi maupun kreativitas itu harus diarahkan ke dalam bentuk-bentuk yang sifatnya digital. Nah, mungkin nanti Mbak Lintang bisa memberikan semangat, motivasi, share pengalaman, dan tentunya yang di-share ya pengalaman-pengalaman yang membahagiakan ketika bisa lolos PKM, kemudian menuju PIMNAS, dan akhirnya dapat medali, nah, dan bisa jalan-jalan juga ke Korea Selatan. Ini kan asik kalau mendengarkan mendengarkan cerita-cerita yang membahagiakan gitu. Karena memang yang paling utama adalah bagaimana kita mengumpulkan niat untuk menyusun PKM ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tidak berpanjang lebar, nanti kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Ibu Lintang Robani pada kegiatan diskusi siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal kolam turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luki atas sambutannya yang sangat memotivasi kita untuk kita menyiapkan diri dan menyiapkan niat untuk menyusun PKM. Selanjutnya, mungkin saya sedikit memperkenalkan siapa Lintang gitu ya. Bu Lintang itu tadi disampaikan beliau adalah konselor atau guru BK di SMA N1 Jogja atau sering disebut SMA Teladan. Nah, kalau Bu Lintang ini dulu waktu mahasiswa pernah menjuarai PIMNAS ke-31 yang diadakan di UMY gitu ya. Nah, kegiatannya dalam bidang penalaran. Kemudian Bu Lintang ini memperoleh medali emas pada kategori presentasi, kemudian memperoleh perak pada kategori poster pada saat pelaksanaan PIMNAS tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya tentang berjalannya kegiatan PIMNAS itu seperti apa, kemudian proses penyusunan PKM-nya seperti apa, kita persilahkan Bu Lintang untuk mempresentasikan atau memotivasi kita pada siang hari ini. Silahkan Bu Lintang. Oke. Selamat siang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kondisi siang hari ini teman-teman bisa meluangkan waktunya ya. Namun sebelumnya Mbak, saya mohon izin untuk dijadikan co-host biar bisa share screen ya. Sudah ya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan ya, bagaimana di momen yang kita hari ini libur karena ada agenda keagamaan saudara kita, namun teman-teman bisa meluangkan waktunya untuk bisa menginvestasikan diri. Kalau saya pernah baca salah satu kutipan dari Stephen Covey, bagaimana waktu itu bukan hanya kita berjalan aja, tapi bagaimana kita menginvestasikan waktu itu. Nah, siang hari ini izinkan saya untuk bisa berbagi screen. Oke. Jadi teman-teman semua, ketika kita melihat kilas balik dari waktu yang teman-teman investasikan di kesempatan hari ini, atau bahkan yang sudah teman-teman spare atau diagendakan di kesempatan hari ini adalah sebuah investasi.
Dan saya mengucapkan selamat karena kamu adalah sebagian dari investor yang menginvestasikan waktu kita hari ini untuk persiapan di masa depan. Kita nggak akan tahu ya di masa depan akan seperti apa. Namun dengan menginvestasikan waktu kita dengan baik, itulah sebuah pilihan. Kapasitas untuk belajar itu adalah sebuah hadiah. Jadi teman-teman yang sudah benar-benar memfokuskan untuk ikut agenda ini adalah memberi gift untuk teman-teman sendiri dalam belajar, kemampuan dalam belajar adalah sebuah keterampilan, dan kesediaan teman-teman untuk belajar adalah sebuah pilihan. Mungkin saya di sini dianugerahi Allah untuk mendapatkan kesempatan lebih dulu ya, dan bisa jadi teman-teman adalah yang berikutnya dan lebih baik lagi daripada saya. So, today I want to share about untold story ya, di tahun 2018. Itu artinya ya sudah hampir 2 tahun yang lalu, tentang bagaimana dianugerahi mendapatkan medali, kemudian mendapatkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Dan boleh kita simak video berikut ini biar teman-teman tahu nih, kalau waktu offline itu PIMNAS-nya seperti apa. Dengan ketua jurinya Nur Baiti. Ini pas pengumuman waktu poster ya teman-teman. Jadi kita dikumpulkan di Tribun Gor waktu itu. Ketuanya Lintang Robbani, Universitas Negeri Yogyakarta. Dan ini waktu pengumuman medali poster waktu itu. Jadi di PIMNAS itu ada 2 yang menjadi kategori adalah tentang presentasi dan juga poster. Nah, di poster yang kami buat itu sebenarnya kami tidak berharap banyak, teman-teman. Jadi kita nggak berharap banyak untuk mendapatkan poster waktu itu, tapi ternyata diberi kemudahan untuk bisa mendapatkan anugerah 2 sekaligus ya, di poster dan juga di medali untuk presentasi. Kemudian ini yang waktu pengumuman presentasi. Diberikan kepada ahli Muhasan dan kawan-kawan dari Universitas Hasanuddin. Bayangkan kalau teman-teman yang disebut namanya dengan timnya gitu ya. Ini adalah sebuah visualisasi. Mas PKMP S2 diberikan kepada Lintang Robbani dari Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi semuanya riuh, riang, kemudian merasakan apa yang teman-teman rasakan selama prosesnya dan sampai berjuang sampai saat ini. Dan alhamdulillah juga di tahun 2018 itu kami dapat kesempatan untuk ke Seoul, Korea Selatan ya. Dan ini ada di The National Folk Museum of Korea. Kemudian ini event PIMNAS-nya. Nah, ini ketika kami diliput di media dapat medali 2 ya, nih kanan dan kiri ada emas dan juga perak. Dan sebenarnya semua ini bukan hanya tentang saya pribadi, karena kami adalah tim. Sepertinya ada gaung ya teman-teman. Oke, adalah tentang tim. Dan waktu itu kami dapat kesempatan untuk bebas skripsi. Jadi mungkin ini bisa jadi motivasi juga ya untuk di beberapa kampus, karena waktu itu kami juga terpacu karena biar nggak nulis skripsi gitu. Tapi bukan itu tujuan utamanya ya. Jadi waktu itu alhamdulillah kami tidak menulis skripsi dari awal, cuman menyusun draftnya saja karena sudah melakukan penelitian di PKM ya. Itu bonus dari kebijakan kampus masing-masing. Nah, tapi di balik itu semua teman-teman, saya tidak hanya akan bercerita tentang kami, tapi bagaimana kita bisa mengambil proses ya, karena success is a process. Kita nggak bisa instant get our success, but it's about process to get success. Dan di sini saya akan menceritakan bagaimana sih pengalaman, kemudian proses perjalanan bisa sampai mendapatkan medali, kemudian bisa diberangkatkan ke Korea. Dan juga saya akan bercerita sedikit tentang saya, aktivitas saya, dan ini semuanya tidak ada hubungannya dengan PKM yang saya jalani waktu itu. Kenapa saya cerita ini? Karena agar teman-teman yang ada mindset, kayaknya kalau anak PKM tuh berarti dia yang suka sama riset, berarti anak PKM tuh dia yang
suka untuk penelitian, yang pinter, yang suka baca buku, yang up to date. Kalau aku orang organisasi nggak bisa gitu. Tapi ternyata itu semua bisa diwujudkan, teman-teman. Kalau teman-teman lihat profil saya, sekarang saya ada bisnis, kemudian jadi konselor sekolah, seperti tadi yang disampaikan di SMA 1 Yogyakarta, kemudian voice over talent di dunia media, kemudian ada di kepenyiaran dan juga di radio program di tahun ini. Nah, kalau kita lihat dari profil saya ini, apakah semua ini ada kaitannya dengan penelitian? Mungkin ada ya yang berbau dengan akademik adalah yang konselor sekolah gitu. Tapi kalau secara real tentang penelitian nggak ada. Dan benar sekali, saya nggak ada basic apapun tentang penelitian. So, itu akan membuka teman-teman bagaimana PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang ada di gambaran beberapa orang-orang yang PIMNAS itu tuh cuma suka penelitian doang, apakah mereka hanya yang suka baca buku terus gitu kan, mereka yang aktivis organisasi yang suka event-event sosial, mereka nggak akan dapat kesempatan itu. Mungkin ada beberapa orang yang punya persepsi itu, nah mungkin itu semuanya bisa terpatahkan karena saya pribadi adalah orang yang ini teman-teman suka bergaul dengan orang lain, kemudian cenderung ekstrovert ya, karena saya merasa ketika bergabung dengan orang lain itu adalah sebuah energi, dan saya nggak ada kecenderungan untuk penelitian, itu nggak ada. Tapi ternyata di sinilah, di PIMNAS ini yang membentuk pribadi saya, yang awalnya kurang tertata, yang cenderung pelupa, yang mudah bosan gitu kan, itu saya di-treat kayak ada pelajaran selama PIMNAS, itu kan PIMNAS kan proses perjalanannya panjang ya teman-teman. Nah, di proses perjalanan itulah yang membentuk pribadi saya hingga sampai di titik saat ini. Dan bisa jadi teman-teman yang punya kepribadian koleris, flegmatis, atau bahkan yang benar-benar melankolis gitu. Melankolis kan bagus ya untuk preparation, kemudian mereka punya ide yang bagus juga gitu. Tapi ternyata tidak menutup kemungkinan untuk siapapun kamu yang ada sekarang, entah kamu sekarang suka untuk berorganisasi, entah kamu suka untuk lebih kepada social movement, pergerakan-pergerakan sosial, atau bahkan kamu yang suka ke bidang seni gitu. Semuanya bisa berkontribusi di PIMNAS ini, makanya kenapa di PIMNAS itu ada bidangnya masing-masing teman-teman. Dan ternyata inilah yang membuat progres. Bisa jadi teman-teman yang sudah gabung kali ini adalah sebuah titik di mana kita tuh bukan merubah takdir, tapi kita bertransformasi untuk merubah yang kita lakukan tuh gimana sih, karena yang kita lakukan hari ini kan akan kita unduh di masa depan gitu ya. Nah makanya tadi ketika saya bilang saya tuh bukan orang yang suka penelitian, memang basically nggak ada, beneran nggak suka yang rigid tentang hal-hal yang berbau detail, itu kan saya kurang suka. Tapi saya suka untuk present to others, mempresentasikan kepada orang-orang yang ada di sekitar, kemudian juga bisa berbagi dengan yang kita punya, lalu berkolaborasi. Nah itu memang benar-benar orang sanguin banget, mereka punya energi lebih ketika mereka bersama dengan orang lain. Nah tapi mereka nggak bisa kerja sendirian, makanya kenapa ada PIMNAS yang menganjurkan kita untuk punya tim. Nah gini, gimana dengan proses misimu? Nah coba teman-teman relaksasi ke diri sendiri, apa sih sejauh ini progres yang saya lakukan sampai detik ini? Apakah merasa nggak ada progres gitu? Apakah merasa nggak berprestasi? Nah itu yang saya rasakan tahun 2017 awal. Jadi waktu itu, kan ini PIMNAS-nya 2018 ya. 2018, di tahun 2017 awal itu kami bertiga itu tergabung dalam sebuah kepanitiaan. Nah, saya iseng nih tanya sama teman saya yang pinter banget, emang dia suka penelitian, kemudian dia suka untuk menyusun research, kritis banget gitu kan. Dan kita bergabung di satu kepanitiaan ospek waktu itu. Terus saya nyeletuk, karena saya waktu itu ngerelaksasi diri, kok saya tuh udah semester 3 kok nggak ada prestasi apapun sih gitu kan. Masa nanti lulus aku nggak ada prestasi apapun kan malu gitu. Itu sih awalnya ketika saya melihat diri saya perjalanan sampai sekarang, karena memang aktifnya di organisasi ya waktu itu. Akhirnya setelah menyeletuk itu, saya bilang ke teman saya, namanya Chozin, itu juga kami satu tim. Ajakin aku dong, aku tuh pengen penelitian, biar nanti besok pas aku lulus paling nggak ada prestasi lah gitu. Nah,
saya ngomong itu tuh nadanya bercanda gitu, tapi ternyata diseriusin sama teman saya. Akhirnya kami membuat sebuah penelitian. Ini, bentar mana? Nah, penelitian kami tuh berawal dari drama Korea. Ada yang teman-teman tahu drama Korea ini? Jadi tahun 2017 itu lagi ngehits ya drama Korea ini. Jadi ini ide penelitian kami tuh muncul dari sini teman-teman. Kalau misalnya sekarang lagi ngehits sinetron di RCTI itu ya, itu kan orang-orang suka nonton itu gitu kan. Nah, kalau kami waktu itu muncul ide untuk bisa bikin PKM, judul PKM itu karena drama Korea. Jadi di School 2017 ini tuh ceritain tentang salah satu part tentang bullying ya, atau perundungan. Jadi as simple as ternyata perundungan di Indonesia tuh banyak loh. Waktu itu jadi yang nemu ide ini tuh teman saya, Chozin. Dia nemu kok ada bullying ya gitu kan. Dan dulu saya juga pernah dibully sih waktu TK gitu kan. Jadi korban perundungan juga. Nah, kita iseng nyari kan, googling gitu. Googling ternyata 84% orang di Indonesia, especially anak-anak remaja itu tuh mengalami perundungan. Nah, itu tuh data dari riset yang sudah ada di tahun 2017 itu juga. Nah, makanya kita waktu itu sebelum PIMNAS, kita buat LKTI, jadi Lomba Karya Tulis Ilmiah. Nah, LKTI nasional ini ada saya, kemudian ini ada Chozin ini yang tadi saya ceritain pinter banget, kritis, kemudian tahu hal-hal tentang riset. Nah, dan ini kawan saya yang ahli IT dan juga beliau berpengalaman di bidang lomba-lomba. Jadi memang benar-benar mereka tuh fokus ke kompetisi kayak gitu. Kalau saya kan lebih ke organisasi, bagaimana manage manusia gitu kan. Kemudian kita kolaborasi kayak gitu. Nah, dari drama Korea itu kita riset. Tahun 2017 waktu itu ternyata ada perundungan. Perundungan itu bullying ya, kalau dalam bahasa Indonesia namanya perundungan. Bullying di Gunadarma waktu itu. Ada sekelompok mahasiswa gitu kan, mereka usil nih sama temennya yang berkebutuhan khusus, digodain kayak gitu, dibuang di sampah dan sebagainya itu. Nah, makanya dari itu kan kita kan prihatin kan, ternyata memang bener ya perundungan tuh ada gitu. Nih ada juga, ini berita-berita up to date waktu itu. Tahun 2017. Dari sinilah kita buat yang namanya LKTI. Nah, waktu itu penelitian kami tentang perundungan yang ada di SMP. Karena waktu itu kita ngelihat di usia 13 sampai 14 itu kan ada di SMP. Nah, ini berawal dari LKTI atau penelitian karya ilmiah ya. Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional. Nah, akhirnya terus waktu itu kami juara waktu itu. Nah, setelah itu kan saya sudah tercapai ya, maksudnya kayak, oh berarti udah berprestasi. Kan waktu itu saya pengennya punya prestasi sampai lulus tuh ada prestasi kan. Tapi ternyata sama dosen saya itu saya diminta untuk, bentar, kenapa balikin lagi ya? Diminta untuk lanjut ke PKM. Jadi, to be honest, waktu itu kan dosen pembimbing kami itu ketika LKTI tidak bisa hadir, kemudian juga beliau lagi sibuk untuk prajab gitu kan. Otomatis kita bekerjanya bertiga doang, konsultasi via chat doang sama email kayak gitu. Nah, sampai kita menang pun beliau minta maaf karena tidak bisa mendampingi secara maksimal gitu kan. Terus di situ setelah tahu kita menang, akhirnya kita disuruh lanjut ke PKM. Terus waktu itu pas PKM itu kami di masa-masa mau KKN. Jadi kayak mikir, waduh, gimana nih kita PKM terus KKN gitu kan. Tapi kalau mau nolak kan nggak enak ya sama dosen sendiri gitu. Beliau juga sudah membantu kami ketika proses gitu. Ya udah akhirnya kita masukkanlah proposal. Terus judulnya tentang apa gitu. Karena penelitian kami sebelumnya tentang perundungan, akhirnya kita nginisiasi nih, ya udahlah daripada nanti LKTI-nya cuma mangkrak di piala doang, kenapa nggak kita coba untuk bikin yang lebih serius gitu. Finally kita bikin sebuah aplikasi teman-teman untuk mengatasi perundungan. Jadi munculnya seperti itu ya ide untuk PKM. Jadi awalnya memang nggak pernah mikir akan PKM karena kita udah KKN itu mesti akan memakan waktu banyak waktu itu. Terus setelah itu kita masukkanlah, oke. Nah, langkah pertama nih bisa jadi tips juga buat teman-teman ya. Kita mengevaluasi dari tim, komponen tim tuh udah pas belum, gitu kan?
Nah ini waktu kami transit di Malaysia karena waktu itu pesawatnya delay 9 jam ya sebelum ke Korea. Nah ini Chozin, ini saya, ini Bu Mimin. Nah ini pembimbing kami yang bilang, ayo dimasukin ke PKM gitu kan. Awalnya kami, oh udahlah nggak usah karena Mas Andri ini yang tim IT ini tuh dia udah fokus ke dia punya 3 PKM, 3 judul PKM yang dimasukin semua gitu. Terus dua, terus ketambahan kami jadi 3, makanya 3 PKM itu diajukan semua kan dari Mas Andri. Terus oke, yaudah deh nggak apa-apa. Akhirnya karena Mas Andri fokus ke PKM yang dia punya, dia memang optimis banget di PKM-nya dia gitu kan. Tapi terus hanya saya dan juga Chozin yang bikin proposal waktu itu. Oke, yang penting sesuai dengan ide kita, pengembangan kita. Kemudian yang pertama yang perlu kita lihat adalah bagaimana team power. Nah, oke, tim powernya gimana? Nah, manajemen timnya itu penting teman-teman, karena kita punya kemampuan masing-masing ya. Jadi tidak hanya one man show gitu, punya saling mendampingi satu sama lain gitu. Kayak misalnya ini si Chozin tuh ahli banget di bidang kepenulisan, Metopen tuh khatam gitu loh, udah paham banget. Kemudian secara administrasi dan kepenulisan tuh dia paling teliti di antara kami bertiga. Nah, kemudian kalau saya memang banyaknya kerjasama ke eksternal, kayak misalnya jalin sekolah-sekolah untuk penelitian, kemudian ngambil data, sosialisasi, ngerembukan sama siswa kayak gitu. Walaupun pada pelaksanaannya kami bersama, cuman memang ada tanggung jawab masing-masing kayak gitu. Nah, kemudian kalau tadi kan memang judul kami tentang perundungan ya, itu kan salah satu bagian dari dinamika yang ada di lingkungan bimbingan konseling. Nah, karena saya memang perlu dibimbingan dengan konseling, makanya terus kami juga minta Bu Mimin juga yang jadi pembimbing kami gitu kan, jadi sebidang gitu loh. Nah, Bu Mimin ini beliau adalah sosok yang all out dalam mendampingi. Nah, mungkin ini bisa jadi inspirasi juga ketika kita mengajukan sebuah ide, menyusun timnya yang kooperatif juga. Bahkan ketika kami KKN itu jam 4 itu kami baru revisi kayak gitu, revisi pagi banget kayak gitu. Nah, sama Mas Andri ini adalah orang yang ahli IT, manajemen dan juga strategi. Pengalaman beliau banyak banget di bidang kepenelitian. Makanya setelah tadi kita melihat ya, yang pertama tadi adalah tipsnya adalah menentukan tim dulu. Timnya tuh saling menyokong satu sama lain. Nah, jadi setelah kita set team power, kemudian yang kedua adalah up to date. Nah, ini judul kami, teman-teman. Kami tuh mengembangkan media komunikasi yang berbasis di counseling Android sebagai langkah kuratif bullying di kalangan siswa SMA. Nah, di sini kami mengembangkan sebuah media namanya Konselorku untuk langkah kuratif bullying, karena orang kalau kena bullying itu tuh kan takut ya mau nyampein, takut dimarahin sama pembulinya. Kalau misalnya nyampein salah nanti kita malah dibully lagi gitu kan. Nah, terus kita browsing tuh ternyata 95% orang itu lebih nyaman untuk melaporkan sesuatu tuh via chat, voice note gitu kan. Akhirnya kita bikin aplikasi namanya Konselorku. Nah, begitu teman-teman. Jadi the next idea bagaimana sukses untuk paling nggak lolos dulu judulnya gitu ya. Setelah tadi set team, kemudian yang kedua adalah judulnya tuh up to date. Up to date itu kekinian gitu ya. Nah, setelah itu yang ketiga adalah ini paling penting banget sebelum menuju ke PIMNAS, kan kita PKM dulu ya. PKM kan yang penting didanai dulu gitu. Setelah kita nanti udah didanai lah, kita langsung benar-benar tanggung jawab banget nih. Nah, sebelum didanai itu kita kan ngirim proposal nih. Nah, pas waktu ngirim proposal itu benar-benar taat panduan dan administrasi. Nah, saya dengar tahun 2021 ini panduannya baru kan. Nah, bisa teman-teman baca, benar-benar baca dari mulai awal sampai akhir tentang kriteria PKM-nya, tentang bagaimana teknis nulisnya, bagaimana jumlah tim. Nah, kalau waktu saya itu PKMP kan cuma 3 doang maksimal gitu. Nah, jadi teman-teman benar-benar tahu nih jumlah tim, jangan sampai salah. Penulisan, terus ini jumlah halaman kelebihan 1 doang aja udah di-cut gitu loh. Jadi benar-benar teliti dan taat panduan gitu ya. Kemudian setelah kita tahu nih menjalankan bagaimana taat panduan sampai administrasi, nah ini tuh tahun 2018 ya, tentang bagaimana PKM dan kami masuk ke PKM sosial humaniora karena berbau perundungan gitu kan. Kemudian prosesnya apa aja sih Mbak Lintang gitu.
Nah, ini proses yang kami jalani tahun 2018 itu adalah bagaimana kita mengunggah proposal dulu, teman-teman. Kayak tadi yang saya bilang, kami nggak ada ide untuk masuk ke PKM gitu. Waktu itu nggak ada gambaran sama sekali karena udah kelar lah kita mau fokus ke KKN gitu. Tapi terus Bu Mimin bilang, nggak apa-apa dicoba dulu gitu, dicoba dulu masukin proposal dulu gitu. Paling enggak biar BK ada yang maju gitu loh. Nah, akhirnya terus ya udah oke, bismillah gitu. Kita lakukan, kemudian benar-benar dipahami teknis-teknis administratifnya. Terus setelah itu ada pengumuman didanai. Jadi kan kita ngajuin proposal itu ada dana yang diusulkan gitu ya. Waktu itu kami ngajuinnya di bawah 10 juta. Nah, habis itu didanai kan, setelah didanai, dananya turun nih. Oke, siapa aja yang lolos nih? Biasanya kalau sampai didanai itu tuh adalah proposal yang tadi, yang benar-benar taat aturan. Jadi jangan sampai miss setelah itu, minimal banget taat aturan. Pokoknya benar-benar panduan itu dikatamkan. Nah, setelah lolos didanai, pengumuman kan, oke, ini yang lolos ini. Setelah itu, dana turun. Nah, setelah dana turun itu, kita melaksanakan yang kita rencanakan tadi gitu. Nah, dilaksanakan dengan cara apa? Pelaksanaan rencananya itu adalah secara struktural. Bagaimana? Oke, langkah pertama kita ngapain dulu nih? Oke, riset dulu, riset sekolah. Mana aja nih sekolahnya? Nah kayak gitu-gitu. Jadi itu nanti ada pelaksanaan ngambil data, kemudian nanti kita kerjasama dengan mitra untuk penelitian gitu kan. Dan juga kita bikin aplikasi karena kemarin kita fokusnya ke pengembangan aplikasi untuk mengatasi perundungan. Terus monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring dan evaluasi ini tidak hanya didapatkan ketika nanti kita di nasional aja, tapi dari kampus tuh ngadain monitoring, bahkan dari fakultasnya masing-masing pun ngadain monitoring gitu. Oke, dipandu gitu. Sejauh mana progresnya? Ada nggak sih progres yang dilakoni ataukah mangkrak gitu? Makanya teman-teman, kenapa tadi penting memilih set tim dan juga manajemen tim yang bagus adalah ketika proses ini teman-teman. Biar apa? Biar kita tuh tidak hanya kelar dananya terus udah, enggak. Karena ketika dana itu tuh kan amanah ya, yang mengucur ke kita gitu. Nah, sebelum kita masuk menjalani itu kan otomatis kita udah mulai menyusun proposal. Nah, nanti setelah didanai kita fokus untuk menjalankan proses, kemudian ada pemantauan lebih lanjut. Setelah pemantauan lebih lanjut, kemudian masuklah ke monitoring di tingkat fakultas gitu ya. Kemudian kita menyusun laporan akhir itu untuk PIMNAS. Nah, jadi kita yang pertama tahapnya fokus dulu ke penyusunan proposal, terus fokus ke yang penting didanai dulu. Nah, barulah nanti step by step-nya perlu ketelitian dalam menyusun PKM itu. Nah, saya yang tadi nggak suka meneliti, karena kita ada tim 3 tadi yang saling collaboration each other, menyempurnakan satu sama lain. Nah, dari sinilah kita terbentuk kepribadian untuk, ya mau nggak mau aku harus bantuin temanku dong, gitu. Nah, makanya kenapa saya suka menyebut bagian dari kehidupan saya saat ini tuh bukan tidak mungkin kalau tidak terlepas dari PKM. Makanya saya dibentuk pribadiannya itu kan lama banget ya, PIMNAS itu. Nih lihat teman-teman, ini bismillah. Oke, nah ini loh, yang ini tahun 2018 kemarin, karena kami jalanin ini kan kemarin. Udah gimana lama banget kan? Di bulan Oktober, November, Desember baru muncul yang layak didanai. Ini kan proses yang begitu panjang. Dari proses inilah bukan hanya kita yang menyusun secara teknis formalitas ya, tapi kepribadian kita juga dididik di sini. Gimana kita taat aturan karena ada pedoman yang perlu kita pahami, kemudian kita perlu bertanggung jawab karena kita dapat uang dari negara. Makanya kalau misalnya ada orang-orang yang sering ngeluh tuh, kenapa sih negara ini bla bla bla, ya udah kita solusinya jawab pakai PKM gitu. Jadi jangan hanya blaming to our country aja, jadi nggak hanya blaming ke negara kita, tapi kita kasih solusi dong. Nah, salah satu solusi yang diberikan adalah melalui PKM ini. Nah, jalannya panjang banget kan, dari Oktober, November, Desember, kemudian ini bagaimana masuk ke bulan Juli lagi. Jadi kayak lama banget gitu untuk prosesnya. Nah, di proses inilah yang tadi malam saya diskusi sama teman saya, beliau senior saya, beliau udah banyak banget ikut PKM juga.
Apa sih Mas menurut kamu yang paling penting dari PKM itu? Bukan medali, tapi lebih ke proses, karena kita tuh medali itu bonus ya teman-teman, bonus, dan perjalanan ke Korea itu bonus banget yang kita nggak pernah sangka sebelumnya. Tapi yang the most important thing is our personality, kepribadian kita yang berubah, jadi kita yang lebih baik, kita jalin relasi. Bahkan saya dapat relasi untuk pekerjaan saya saat ini itu salah satunya karena PKM juga gitu. Makanya eman-eman banget kalau misalnya kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa bergabung di PKM. Siapa tahu nanti di situ kita bisa sambil terapi diri ya. Apalagi kalau biasanya orang-orang BK itu kan kita tuh jadi kayak apa ya, kuliah sambil terapi diri sendiri. Nah, selain itu juga diasah kemampuannya dengan adanya Timnas ini. Kita diamanahin dengan namanya dana, diamanahin yang namanya peraturan, panduan gitu, dan kita diminta untuk jadi orang yang solutif gitu, nggak hanya untuk menyampaikan keluhan aja. Nah, disinilah wadahnya anak-anak yang koleris, pragmatis, sanguin, itu kepribadian semua ya. Itu untuk sama-sama berkolaborasi, kita berproses di Timnas ini, di PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, setelah tadi kita udah unggah proposal ya, terus nanti judul yang lagi dana itu siapa aja gitu kan. Kemudian nanti kita setelah dana turunnya tuh belum semua 100%, tapi 70% dulu, terus melaksanakan kegiatan. Nah, di pelaksanaan kegiatan ini kita perlu bertanggung jawab nih atas prosesnya dengan apa? Dengan laporan kemajuan. Jadi, misalnya proses-proses di tiap metode penelitian, karena kami pakainya R&D 4D Tiagarajan, itu yang pertama kan identify dulu ya. Nah, itu juga ditaruh nih, prosesnya udah sesuai sama metode penelitiannya belum, kayak gitu. Nah, setelah itu kita juga ada logbook. Logbook itu tuh ini catatan progres. Jadi misalnya tanggal ini kami melakukan ini, terus ada fotonya. Kemudian juga ada laporan pendanaannya. Ini pendanaannya, oh tadi buat snack, oh tadi buat ini penelitian untuk administrasi dan sebagainya. Nah, itu masuk ke situ. Setelah itu kita ada Monef. Nah, Monef itu tuh di tingkat fakultas, kalau di kampus saya ada, kemudian di universitas juga ada. Nah, setelah itu barulah dipilih nih laporan akhir PKM itu siapa aja yang lolos untuk masuk ke rekomendasi Timnas. Seperti itu teman-teman. Jadi prosesnya panjang, tapi bukan hanya aduh lama banget ya prosesnya, bukan ke situ, tapi lebih kepada ketika kita mengupayakan untuk menebar, itu kan kita akan mengunduh ya. Nah, disitulah ketika kita menebar kebaikan dengan penelitian, research, atau bahkan tadi ada jenis-jenis PKM yang lain. Nah, itu kan bisa jadi manfaat tidak hanya buat kita aja kan, tapi juga bisa buat orang lain yang sesama. Ada kok teman saya yang suka seni, dia tuh ambil pengembangannya, pengabdian masyarakatnya di bidang seni juga ada. Ada juga yang kemarin tuh bikin tentang metode pendidikan untuk anak-anak gitu loh, ke anak SD gitu. Nah, kalau BK kita kan targetnya kan lebih luas juga ya. Nah, boleh teman-teman bisa kolaborasi sama timnya untuk menuju sukses bersama gitu. Nah, kemudian kita lihat ya teman-teman, dari semua proses yang tadi saya paparkan, ada beberapa tips yang saya ringkas dalam bentuk tabel ya, karena biar gampang nih lihatnya. Yang pertama adalah bagaimana kita paham dulu nih pedoman PKM. Oke, pedoman PKM udah paham. Ini yang tahap pertama, yang penting lolos didanai dulu ya. Pertama kan yang penting lolos didanai itu pahami pedoman PKM. Penulisannya tuh diikuti sesuai dengan panduan. Kemudian bagaimana kita bisa untuk taat terhadap administrasi panduan-panduan itu. Bahkan ketika kita ngasih halaman tuh, misalnya totalnya 10 gitu ya, kita ngasih 11 tuh nggak boleh gitu. Jadi benar-benar taat terhadap panduan. Nah, kemudian format penulisannya, jangan lupa dikasih halaman. Jumlah timnya juga sesuai dengan panduan. Nah, setelah lolos didanai, oke, kita sudah lolos didanai nih. Lalu yang selanjutnya adalah, ini internal tim kami ya, karena beberapa tim banyak yang gugur. Karena to be honest, sejujurnya ini adalah tim kedua saya. Jadi saya waktu 2016, kan saya masuk kuliah 2015 ya. 2016 itu saya diajakin kakak tingkat ikut PKM juga.
Nah, di tengah proses itu kami udah lolos didanai. Cuman pas waktu prosesnya itu kita nggak komit. Jadi waktu itu kan saya hanya ngikut kakak kelas ya. Karena kakak kelas yang tahu segalanya waktu itu. Nah, itu salah saya adalah waktu itu nggak belajar dari kesalahan dari situ gitu loh. Saya nggak belajar panduan nggak, tapi cuma ngikut, oke Mbak, manut kayak gitu kan. Karena waktu itu saya tempat bidangnya tentang ini kerjasama sama teman-teman PLB, pendidikan luar biasa. Kita research tentang anak tunalaras. Nah, di kesalahan di tim sebelumnya itu saya nggak mau ulangi dong di tim saya yang ini, karena kayak misalnya waktu itu tim saya yang sebelumnya itu kita sukanya prokrastinasi, jadi laporan Monef hari ini tapi kita ngerjainnya 2 hari sebelumnya, kayak wah gelabakan banget kan, padahal nulis logbook, kalian tahu nggak sih logbook itu kan harusnya kan progres setiap yang kita lakukan kan, tapi kita tuh waktu itu ini nulis progresnya tuh langsung sehari gitu loh, padahal kan kita prosesnya lama, makanya disitulah kita bisa ngelihat, wah aku nggak mau nih kayak gini lagi. Nah makanya di timku yang sekarang, yang tim yang alhamdulillah dapat emas ini, kita belajar komitmen. Jadi setelah kemarin didanai, setelah didanai itu kita komitmen tim adalah oke, kita lanjutin untuk benar-benar serius, karena tadi awalnya kita masukkan lolos didanai kan belum 100% serius ya. Akhirnya karena udah didanai, karena ini uang negara, kita nggak boleh zolim kan, makanya terus ya udah kita benar-benar komitmen. Di antara kita bertiga sama dosen saya tadi, kita bikin komitmen. Oke, kita penjadwalan kegiatan, kita bikin matriksnya dirapiin, tugasnya Lintang apa, tugasnya Sozin apa, tugasnya Andri apa, kemudian berprogresnya seperti apa. Nah itu penting banget, tim tuh, manajemen tim tuh penting untuk bertanggung jawab terhadap ide yang kita usulkan di PKM. Nah setelah tadi kita udah beres dengan tim, yang kedua adalah progresnya tuh minimal 80% untuk sampai ke Monef eksternal. Jadi tadi kan udah nanti kan ada Monef internal. Nah, Monef internal tuh di lingkungan kampus. Nanti kan terus ada Monef eksternal kan. Nah, itu tuh progresnya minimal 80%. Maksudnya gimana Mbak Lintang? Jadi progres minimal 80% itu tuh kita udah sampai di perencanaan itu tuh udah mau kelar gitu. Jadi paling misalnya kalau kemarin tuh aku sama teman-teman kita sudah sampai ke pembaruan untuk ini nih apa namanya, validasi aplikasi, dan juga ada namanya forum group discussion untuk ngomongin hasil karya kami. Nah tinggal publikasi jurnal. Nah itu udah 80% kita gitu. Nah terus logbooknya jangan dikebut semalam ya, itu pengalaman saya yang di PKM sebelumnya itu benar-benar nggak boleh ditiru lagi. Nah makanya di PKM saya yang terbaru kemarin kita benar-benar progres ya per progres, namanya aja logbook gitu kan, catatan gitu. Jadi kita nggak boleh yang namanya catatan dalam bentuk sehari langsung prokrastinasi, kan tidak alami, beda rasanya, progresnya juga berat juga kan, kita nggak nyaman. Terus setelah itu kita masuk ke Monef. Oke, udah lolos nih Monef internal, kemudian kita masuk ke Monef eksternal. Nah, di Monef eksternal ini, apakah kita sudah teratur dengan proses dan perencanaan yang sudah kita buat? Kemudian apakah ada input, proses, dan progres, dan juga output? Oh, ada. Oke, berarti nanti setelah itu kita masuk ke PIMNAS dan kita presentasi ide kita dan menyajikan yang namanya poster yang mewakili ide kita di PIMNAS gitu. Itu beberapa cara ya yang perlu teman-teman garis bawahi ketika ikut di PKM. Nah, nanti menuju PIMNAS itu kita lihat hasil Monefnya, evaluasi. Oke, kemarin waktu Monef kurang apa? Oh, kurang foto gitu. Nanti ditambahin. Terus ada laporan akhir itu udah selesai gitu. Dan dimuat dalam jurnal. Kemarin kami ada jurnal yang dipublish di nasional sama di internasional. Nah, salah satunya yang kita berangkat ke Korea itu adalah hasil publish jurnal kami yang internasional. Gitu. Terus disiapin poster dan juga presentasi. Jadi kita di Korea itu tuh bukan hanya jalan-jalan, tapi kita juga ini presentasi jurnal ilmiah kami, penelitian kami gitu. Nah, disitulah jadi saya tahu kan, oh ternyata
presentasi tuh kayak gini ya, caranya seperti ini. Walaupun saya bergerak di bidang public speaking, tapi banyak juga diasah di PKM ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang merasa, aku nggak bisa ngomong Mbak, gimana caranya? Cari tim yang bisa ngomong, karena saling menyempurnakan satu sama lain kan. Jadi nggak perlu bingung, minder, akhirnya nggak buat gitu kan. Tapi kita cari untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Makanya kenapa PKM itu tuh kita punya tim, karena kita kerjanya kerja tim, bukan kerja mandiri. Begitu. Nah, ini beberapa notes ya yang sering banget di notice sama teman-teman kami di PKM adalah jumlah halamannya. Kalau terlalu banyak itu tuh nggak boleh. Terus nggak ada halaman juga nggak boleh. Gitu. Terus diperhatikan susunan proposal itu apa aja. Gitu ya. Ini sebelum masuk ke PKM yang didanai. Jadi ini masih lolos pendanaan dulu. Intinya nggak boleh terlalu banyak yang halaman, kemudian nggak ada halaman juga nggak boleh gitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana idenya tuh inovatif, solutif, terus futuristik gitu. Futuristik tuh dari segi kebermanfaatannya itu juga di masa depan. Harapannya kan ketika kita punya inovasi kan juga bermanfaat ya. Tidak hanya mendapatkan medali aja, tapi juga punya manfaat untuk sesama. Terus rajin konsultasi ke dosen. Teman-teman bayangin deh, waktu itu kami bertiga itu tuh PKM ini lolos PIMNAS, masuk ke progres PIMNAS, mau bikin laporan akhir. Kami tuh sama-sama KKN. Saya di Imogiri Bantul, terus Mas Andri itu di Wonogiri, terus Cozin di Gunung Kidul. Akses internetnya terkendala. Padahal kita kalau mau menuju PIMNAS itu tuh ada yang namanya pelatihan. Jadi pelatihan rutin intensif gitu kan. Nah, jadi kayak susah gitu. Akhirnya saya yang bolak-balik dari KKN ke tempat ke UNY waktu itu, di UNY gitu kan, bolak-balik kayak gitu. Nah, memang itu tuh bener-bener perjuangan banget gitu kan. Makanya kalau kita lihat nggak ada kesuksesan tanpa proses. Nah, disitulah kami bener-bener gimana Cozin susah nyari bis karena waktu itu dia belum ada motor kan, mau balik ke Jogja juga agak susah gitu. Saya yang tiap hari waktu itu jadi koordinator KKN tingkat dusun sama tingkat desa, jadi kayak kalau saya nggak ada mesti dicariin kan. Makanya saya koordinasi punya tim tadi adalah fungsinya saling mendukung satu sama lain. Makanya ketika kita punya tim yang alhamdulillah juga punya dosen pembimbing yang beliau benar-benar kolaboratif banget, kita tuh kalau habis KKN kan itu ada rapat sampai malam kan. Sampai malam, kalau pemuda itu kan rapatnya sampai jam 11:30 gitu kan. Kita kan juga ngikut. Nah, saya tuh baru bisa bikin progres laporan itu tuh jam-jam 2 gitu loh, jam 2 sampai 3:30. Jadi orang-orang subuh pada udah bangun gitu, saya masih melek gitu kan, sampai pagi saya harus berangkat ke UNY. Jadi kayak seharian itu nggak jadi tidur kan gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu juga dosen kami benar-benar tahu kondisi kami. Bener-bener online terus gitu loh beliaunya, Bu mohon izin mengirimkan revisi, oke langsung direvisi. Wah pokoknya kalau punya tim itu bener-bener dari set the team di awal benar-benar bisa kolaborasi itu penting banget untuk mendukung keberhasilan teman-teman. Karena kita kan berikhtiar ya teman-teman, karena sukses itu kan 100% milik Allah. Kita kan berikhtiar. Makanya ikhtiar-ikhtiar yang tadi saya ceritain ke teman-teman itu adalah sebuah sunatullah ya, sebuah ikhtiar yang perlu kita lakukan untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik kan bukan hanya tentang penghargaan ya, tapi tentang bagaimana kita dapat proses, ada pengembangan diri di situ juga. Nah, di situ sih yang kami tangkap. Makanya kalau saya harapkan ke teman-teman itu, jangan sama kayak kami, tapi do the better of you. Jadi lakukan yang lebih baik, jangan sama kayak kami. Nanti mungkin kalian bisa lebih baik lagi. Nah, itu yang saya pesankan untuk teman-teman semua, untuk bisa berprogres lebih dari kami dan bisa bermanfaat yang lebih dari kami. Kalau misalnya kalian masih takut, kayaknya enggak deh, kayaknya anak mager deh. Kalau pandemi itu, aduh gara-gara pandemi aku nggak mau Mbak bikin PKM, kayaknya agak susah, blablabla. Nah itu tuh yang membuat kita jadi nggak jadi sukses. Bisa jadi teman-teman punya kesempatan untuk memilih agenda kita ini adalah salah satu akselerasi untuk teman-teman bisa meraih yang teman-teman mau gitu. Kan sukses itu pilihan ya, kalau nggak diupayakan ya dia akan menguap. Makanya ketika teman-teman takut salah, takut
nggak usah deh, kayaknya nggak mau usah nyoba dulu, nanti takut diecehin orang-orang, dikira sok pinter dan sebagainya. Oh no, your life is your choice. Jadi ketika kalian punya sebuah wish, goal gede gitu kan, goalnya tuh kan yang bertanggung jawab atas goal itu kan kita sendiri ya. Makanya yakin aja ketika seseorang itu tidak pernah membuat sebuah kesalahan, berarti dia nggak pernah mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Dan bahkan sering banget ketika kita terjebak dalam zona nyaman itu tuh melenakan. Nah, coba deh kita melakukan something yang lebih daripada yang kita punya sekarang dengan apa? Berkarya di bidang kreativitas mahasiswa. Seperti itu. Nah, kalau misalnya lihat, aku nggak suka penelitian, loh sama, aku juga nggak suka penelitian. Awalnya emang nggak suka, tentang detail itu nggak suka. Anak-anak sanguinis kan emang orangnya nggak terlalu suka di detail, nggak terlalu suka merencanakan gitu kan. Tapi mereka lebih ke show off, menunjukkan. Kita benar-benar kalau orang penelitian itu kan kita ngedesain gimana targetnya, kemudian kita ada kajian ilmiahnya gitu kan. Tapi ternyata itu semua tuh bisa diolah karena success is liking yourself, liking your you do, and also liking how you do it. Dan ini semua tuh berproses dari yang kamu suka. Oke, aku sukanya kolaborasi sama biar bermanfaat sama orang-orang tuh di PKM pengabdian masyarakat gitu. Ya boleh, nggak apa-apa. Cari temenmu yang benar-benar bisa menyempurnakan kamu gitu. Jadi that's why kita punya tim untuk saling mendukung satu sama lain. Karena tadi kalau kita ngelihat dari komposisi tim kami kan saling mengisi gitu. Nah, makanya ketika kita suka dan nyaman menjalani itu, sunatullahnya untuk bisa menggapai sukses itu bisa berpeluang lebih besar. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, sekarang gimana nih dengan kalian? Which one yang mau kalian coba untuk ide? Aduh, susah nyari ide, Mbak. Gimana? Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, Mbak Lintang. Bu Lintang ya. Gak apa-apa, Mbak, panggil Mbak aja. Oke. Ya. Ini Bu Lintang ada sharing experience dari teman kita dari UMY ya. Jadi pada saat beliau tuh sepertinya pernah ikut PKM gitu ya. Jadi yang paling sulit saat membuat PKM itu adalah bagaimana melatih diri untuk memiliki inovasi yang terbarukan itu kayak apa ya. Kemudian khususnya yang berkaitan dengan disiplin ilmu kita kayak gitu. Kemudian yang paling sulit juga itu adalah tentang trik menyusun proyek yang terencana, yang well plan gitu ya, yang terencana dengan baik itu seperti apa ya? Itu juga susah, well organized. Kemudian yang dialami, nah itu tadi adalah hal-hal yang terkait dengan kesulitan-kesulitan beliau saat menyusun PKM itu diantaranya itu kayak gitu, melatih untuk memiliki inovasi, kemudian apa sih yang baru dari disiplin ilmu kita kayak gitu, kemudian itu tadi trik-trik yang untuk menyusun proposal yang terencana dengan baik kayak gitu. Itu sharingnya dari Kak Faiz Amanatullah dari UMY. Nah, kalau feedback dari Bu Lintang ini seperti apa? Oh iya, baik. Oke, salam kenal ya, Faiz Amanatullah dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ya, meluangkan waktu. Jadi kalau terkait dengan melatih diri untuk memiliki inovasi yang terbarukan, khususnya di disiplin ilmu, kita bisa melatihnya dengan kemampuan kita untuk sering diskusi sama teman-teman, ngelihat kepekaan, mengasah kepekaan gitu. Kalau waktu itu saya ingat banget nasihat dari dosen kami yang bimbing PKM juga, beliau itu bilang, ibaratnya kalau kita sebenarnya ngulik masalah itu banyak banget loh yang ada di sekitar kita, cuman kitanya tuh mau nggak membuka mata untuk melihat masalah itu gitu. Kalau boleh tahu, Mas Faiz ini bidangnya apa? Nah, dari situ kita breakdown, diskusi, oke, kayaknya masalahnya di bidang ini deh. Banyak banget sebenarnya masalah yang kita ketahui. Salah satunya boleh caranya adalah kalau saya udah stuck, aduh aku nggak peka lagi Mbak orangnya. Mungkin yang pertama yang kita lakukan adalah membuka diri, mendengarkan yang ada di sekitar kita, membuka diri gitu kan. Yang pertama membuka diri dulu, kemudian yang kedua adalah mendengarkan yang ada di sekitar kita. Oke, kayaknya ada masalah apa ya? As simple as misalnya di kamar kamu, kalian bekerja harian gitu. Misalnya, aduh kenapa sih aku susah banget bangun pagi? Apalagi anak kos ya, dia kalau misalnya berangkat
kuliah, apalagi kalau sekarang ya, dinamika online kelas adalah sistemnya kayak berubah. Berangkatnya jadi bangunnya jadi lebih sore, terus meleknya jadi lebih malam. Terus kan jadi masalahnya adalah kesulitan bangun pagi, padahal bangun pagi itu bagus untuk membuat mood gitu kan. Nah, boleh misalnya, oke, aku mau bikin asisten pribadi dong, kayak gitu. Asisten pribadi dalam bentuk apa ya? Kalau HP itu kayaknya nggak ini nggak bisa ngebantu. Kalau saya biasanya bisa dibangunkan dengan suara mamah saya gitu misalnya. Jadi ada asisten, bikin aja asisten gitu. Oke, gimana caranya ya? Bikin asisten pribadi yang dia tuh suka ngingetin, bangun, bangun. Misalnya nanti dikasih suaranya orang tua gitu juga bisa. Jadi sekecil itu kalau misalnya kita lihat yang ada di sekitar kita. Nah, selain membuka diri, kita lihat masalah yang ada di sekitar kita, juga update informasi. Nah, waktu kami ada ide muncul itu tuh karena kami ngupdate informasi juga. Karena waktu itu saya juga bekerja di dunia penyiaran ya. Jadi kami dituntut harus update dong, harus update gitu. Nah, update berita. Nah, di situ literasi, kemudian diskusi sama teman, dan paling tidak bisa tahu masalah yang ada di diriku tuh apa sih, gitu. Kadang kan kita mentolerir permasalahan diri ya, kayak bilang, nggak apa-apa deh. Tapi ternyata bisa jadi ketika kita mencoba untuk menggali itu tuh malah jadi solusi buat teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin bisa coba nih, Mas Faiz, kalau misalnya merasa bingung nyari ide, kayak gitu. Kemudian apa lagi? Bagaimana trik menyusun proyek yang terencana? Nah, bisa jadi kalau misalnya menurut Mas Faiz sulit, nanti coba deh temukan orang yang bisa menutup keterkurangannya Mas Faiz. Jadi timnya itu bisa well organized kayak gitu. Dia bisa mencoba strategi. Nah, kalau tadi kan kita ngelihat ya proyek PKM tuh terpapar jelas banget dari mulai pengusulan, kemudian bagaimana lolos danai, bagaimana kemudian kita ada monitoring, evaluasi. Nah, itu kan ada semuanya kan tersusun ya, tersusun rapi, ada timeline dan sebagainya. Nah, kami tuh juga buat matrix, teman-teman. Di matrix, mungkin kalau misalnya ada kesempatan, saya juga bisa kok nge-share dokumen-dokumen kami ketika PIMNAS. Itu ada dari mulai laporan, kemudian presentasinya gimana, posternya kayak gimana, itu ada dokumennya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di situ. Kami ada matrix, jadi target, oke, ketika udah didanai, terus bulan Maretnya kita ngapain nih? Ada minggu-minggu, oke, kita ambil data, dibatasin waktunya. Nah, jadi kita ngambil data, ada matrix, kemudian kita komitmen di teman kita kayak gitu. Nah, boleh kalau misalnya Mas Faiz mau cerita bidang prodinya apa, kemudian kesulitan-kesulitan itu boleh dibagikan aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Ya. Gitu, Ya, terima kasih. Terjawab. Mas Faiz, boleh dinyalakan mikrofonnya kalau mau sharing sedikit tentang mungkin dari prodi apa, kemudian kesulitannya apa. Halo, Mas Faiz. Iya, Mbak, gimana Mbak? Ya, silahkan boleh di-sharingkan dari prodi apa, kemudian kemarin ikut PKM yang mana, gitu, biar jadi gambaran teman-teman lain juga yang di sini. Ya, kemarin tuh ini pengalaman ya, aku ikut PKM Pengabdian Masyarakat. Nah, kebetulan kemarin itu tim PKM saya itu berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam semua. Nah, saya kan kuliah di Prodi. Kebetulan emang salah satu kendala di dekat masjid di dekat kampus itu rata-rata kan kejar TPA-nya dari mahasiswa. Nah, ketika mahasiswa itu lulus dari kampus, otomatis nggak ada pendidikan di situ. Akhirnya di situ muncullah pikiran kami buat bikin komunitas volunteer yang sekiranya memang menghimpun semua pemuda ataupun khusus mahasiswa yang memang mempunyai ketertarikan untuk mengajar TPA khususnya di bidang keagamaan. Nah, jadi nanti tugas dari komunitas itu namanya aku lupa apa ya. Oh ya, mahasiswa peduli surau. Nah, itu nanti tugasnya si mahasiswa itu dia mengisi ruang-ruang memang TPA-nya sudah kekurangan tenaga pendidik. Nah, terus kita juga di situ menyiapkan metode materinya seperti apa, mengajarnya seperti apa. Nah, untuk mendapatkan metode itu semua, kami memang sering konsultasi sama dosen. Dan kebetulan sebagian besar di tim kami itu udah mempunyai pengalaman lah di bidang Al-Quran. Jadi seperti itu Mbak kemarin. Tapi kita lolos PIMNAS sih, cuma didanai aja. Oh gitu. Okay. Alhamdulillah lolos ke situ.
Oh, alhamdulillah. Berarti didanai ya, Dek ya? Iya, Mbak. Oh, didanai. Cuman tinggal pas proses sampai ke pelunasannya aja ya, kok belum gitu ya? Nah, mungkin nanti bisa dievaluasi nih kekurangan timnya apa. Apakah bisa jadi kalau dari udah lolos di dana itu berarti ide kalian udah bagus, solutif gitu. Berarti kan karena sudah memenuhi syarat ya, yang lolos di dana itu tuh memang karena mereka itu tadi idenya futuristik, terus solutif kan. Berarti kalau misalnya kamu dan juga tim tadi sudah lolos di dana, berarti sudah melewati itu. Ini kayaknya ada feedback ya, Mbak ya? Oke. Kemudian setelah tadi kita udah lolos danai, nah mungkin Device bisa evaluasi nih. Bisa dilihat lagi kemarin tuh kesalahannya kenapa sih kok nggak bisa lolos PIMNAS? Apakah karena manajemen timnya, ataukah dari segi kevolontirannya yang kurang berprogres? Gitu. Nah, bisa jadi karena itu nanti terus dievaluasi buat apa? Ketika nanti kamu maju ke tahun depan atau kamu mau mewariskan ilmu PKM-mu itu pengalaman PKM-mu ke adik-adik, jadi biar tidak terulang lagi gitu. Bisa jadi udah bagus nih, udah masuk ke bidang agama dan dana itu udah lumayan, tinggal kita menyempurnakan dalam prosesnya kan. Gitu. Terima kasih, semoga terjawab. Ya, udah kejawab ya Mas Faiz ya. Siap. Ya, terima kasih. Nah, ini pertanyaan dari Mas Faiz tadi semoga jadi gambaran dari teman-teman untuk teman-teman semua dan juga menjadi motivasi kayak gitu. Nah, yang lain yang ingin bertanya boleh disampaikan lewat chat. Nah, ini Bu Lintang ada yang tanya lewat WA nih Mbak Lintang. Oh iya. Nah, untuk mungkin agak pemalu ya. Jadi ini pertanyaannya, kalau menurut pengalaman Bu Lintang nih, trennya itu yang didanai, yang dapat emas itu yang PKM apa ya Bu Lintang ya? Kebanyakan trennya itu yang. Oh, kalau tren itu kan Mbak kayaknya ada feedback nggak sih? Saya agak kurang nyaman. Yang tadi sih feedbacknya. Maksudnya apa suaranya kok kayak feedback gitu ya? Balik itu. Di tempatmu PC-mu kok? PC-mu yang satu. PC-ku udah tak live sih. Oh, udah. Oke. Nah, kalau untuk yang didanai yang lolos PIMNAS ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat lolos PIMNAS itu pengalaman dari yang sudah-sudah dan saya juga diajari sama kakak-kakak itu tuh adalah bagaimana kita ngepresentasikan ide. Jadi ide kita yang dipresentasikan itu. Nah, kalau PKM-nya jenis apa? Tadi kan nanyain PKM-nya jenis apa ya, Mbak ya? Iya, Mbak Bu Lintang gimana? Jadi nanyain PKM-nya jenis apa gitu ya? Biasanya trennya kebanyakan yang bisa dapat emas tuh yang PKMK atau yang PKM kayak Lintang atau seperti apa? Sebenarnya kalau kita melihat ya, semua itu berpotensial karena mengkompetisikan itu tuh berdasarkan jenis PKM masing-masing. Bahkan kalau sempat lihat di pengumuman PKM itu kan ada yang PKM PSH 1, PKM PSH 2. Nah, itu berarti ada 2 ruangan di PKM PSH. Makanya semua itu potensial. Jadi semua itu ada ada peluang untuk bisa mendapatkan medali emas gitu. Cuman memang untuk mendapatkan medali emas itu kita melihat lagi dari setiap proses yang kita jalani sama teman-teman tuh apakah memang prosesnya itu sesuai dengan yang kita rencanakan, kemudian dari futuristiknya, lalu keberlangsungannya gitu kan. Jadi semuanya itu sebenarnya potensial karena kompetisinya itu tuh didasarkan oleh masing-masing jenis PKM kayak gitu. Bahkan tadi ada PKM PSH 1, 2 gitu kan. Jadi kan memang sesuai dengan kelasnya masing-masing kayak gitu. Nah, untuk tipsnya biar dapat emas seperti apa, itu tuh yang tadi sudah saya juga jelaskan ya, bagaimana kita tuh buat PKM untuk kebermanfaatan orang-orang yang di sekitar kita itu, terus kemudian taat aturan, pedoman, kemudian tertib di situ. Lalu teman-teman juga bisa coba untuk melihat lagi bagaimana sih koordinasi sama tim, kemudian teknik presentasi. Jadi kami presentasinya itu juga ada tekniknya teman-teman. Sebelum kita nge-present ke juri. Nah, kan kalau misalnya dapat emas itu tuh ada yang presentasi, ada yang poster. Jadi kategori presentasi sama poster. Nah, kalau kemarin kan kami yang dapat emas kan yang presentasi.
Nah, yang dapat presentasi emas ini tuh kita research. Jadi riset presentasi apa aja yang dapat emas. Nah, waktu itu kita lihat video presentasi PIMNAS dan itu menarik banget dan sesuai dengan tim kami. Karena kami kan komposisinya 3 orang ya. Ada saya, Chozin, Mas Andri. Nah, kami berdua, saya sama Chozin ini yang presentasi berdua dan kayak timpal-timpalan gitu loh. Jadi tidak one man show, jadi berdua kita timpal-timpalan gitu, saling menyempurnakan. Jadi kami tuh presentasinya tidak kenalan dulu, awalnya nggak kenalan dulu kita malahan. Jadi nanti akan diajari ya, semoga cara presentasi seperti apa. Nah, waktu itu kami diajarin nih sama dosen kami yang ahli public speaking juga. Beliau tuh ngejelasin ke kami gitu. Beberapa kali kami tuh salah metode presentasi gitu, karena monoton, ini bosenin kayak gitu, dibilang beliau kayak gitu kan. Terus gimana caranya gitu, akhirnya kita ngeliat prestasi yang lain. Terus caranya itu adalah kalau yang sesuai dengan metode dan juga qualify dari tim masing-masing ya, itu tuh kami pakai yang presenternya tuh ada 2, jadi 2 orang presentasi. Yang awal tuh kita ngomongin tentang masalah yang ada. Aku tuh kok jadi pengen nge-share ya, bentar. Kita coba liatin bagaimana proses kami dalam mana ya, slide PIMNAS. Mbak cariin bentar ya Mbak ya, biar teman-teman tahu PKMPSK kayak gini. Ya, sambil nunggu Bu Lintang yang masih ada pertanyaan boleh disampaikan lewat chat juga. Iya, boleh. Bentar, tak masukin dulu presentasi kita-nya ya. Karena ini tuh kami udah revisi sampai berulang kali bisa memperbaiki pola presentasi. Nih, slide presentasinya. Coba cek lagi ya. Di sini. Belum muncul ya, Mbak? Belum. Mana ya? Bentar. Berangkas PPP. Nah, ini tuh kami ada caranya untuk ngatur slide-nya. Ngatur slide-nya juga ada caranya. Jadi kita ngatur slide-nya tuh nggak asal jadi gitu aja, tapi ada caranya. Kemudian gimana cara kita untuk nge-share slide-nya, memperhati slide-nya itu juga ada. Tunggu bentar ya. Saya mau kalau dari teman-teman di sini, ini ya Mbak, semuanya baru pertama kali mau maju ke PKM ya? Ya, Bu Lintang gimana? Baru pertama kali ya, mengajuin PKM. Sebenarnya ada yang pertama kali, tapi kemarin dari angkatan atas tuh juga ada beberapa yang lolos didanai universitas sebenarnya. Wah, keren. Berkas konselorku. Berkas. Nah, ini. Berkas konselor. Jadi ada yang udah pernah ini ngajuin PKM juga ya? Sudah ada. Terutama yang angkatan atas. Yang dari BK sudah banyak juga ya? Banyak sih, ya ada beberapa sih. Biasanya kolaborasi sama temen dari prodi lain ya? Prodi gitu. Berkas konselor. Belum masuk. Nah, sambil nunggu Bu Lintang, boleh loh pertanyaannya di... Ya, mau dicat ya, teman-teman?
Kalau kemarin tuh kami pas jadi berangkat ke Korea itu sebenarnya bukan jalan semata sih. Jadi waktu itu rektor kami kan beliau tuh ngendiko kalau misalnya nanti dapat emas tuh bisa bebas skripsi gitu kan, bisa bebas skripsi sama nanti emas itu akan dikasih kesempatan buat pergi ke luar negeri sama dapat kemudahan ya nggak nulis skripsi gitu kan. Terus akhirnya kami dapat itu juga. Nah, untuk berangkat ke Korea itu kami bikin jurnal internasional teman-teman. Jadi bukan hanya berangkat doang, tapi ada jurnal internasional yang kami buat. Nah, jadi waktu itu kalau di PTN negeri kan kita nggak bisa berangkat tanpa masuk jalan-jalan kan nggak mungkin ya di laporan gitu kan jalan-jalan nggak mungkin kan. Makanya terus kita benar-benar buat sampai lolos di jurnal internasional terus waktu diundang buat presentasi. Nah, jadi kita juga buat jurnalnya juga dari penelitian yang kita buat di Timnas. Cuman memang site-nya dibikin yang berbeda. Kalau jadi kalau kita lihat penelitian itu tidak hanya satu ya jurnalnya yang bisa kita produksi, tapi juga bisa diproduksi dengan output yang lain. Gitu. Makanya waktu di Korea itu juga kami nganalisanya tentang perundungan di SMA. Gitu. Nah, ini dia. Berarti itu tiga-tiganya ini ya dapat bebas skripsi semua ya, 3 orang ya? Oh, kalau saya sama Chozin iya. Sebenarnya kami dapat semua, Mbak. Cuman si Andrea yang nggak mau dapat itu. Oke. Dia pengen bikin aplikasi buat meninggal UNY gitu. Memang beliau ini ya berbakti kepada kampus, ingin mempersembahkan terbaik. Nah, ini teman-teman. Nah, ini slide kami. Ini ya latar belakang. Jadi kita pas waktu presentasi itu juga ada tekniknya. Kayak munculkan dengan pertanyaan kayak kita yang nanya ke audiens yang datang gitu kan. Apa yang ada di pikiran Anda tentang guru BK gitu kan. Orang-orang mikirnya, wah yang suka ngerapihin rambut kalau dia nggak tertib, yang suka marah-marahin ya gitu kan. Nah, makanya itu yang awal-awal kita sampaikan ke audiens itu teknik presentasi. Jadi kita memunculkan dengan pertanyaan, apa sih yang ada di pikiran Anda tentang guru BK gitu kan. Terus ngapain dia nanyain guru BK gitu kan, orang-orang mereka mengalir kan, dan itu adalah salah satu tekniknya. Terus kita ya jadi kita tuh ngomongin latar belakang itu tidak latar belakangnya seperti ini bukan, ada tekniknya gitu. Nah, terus mana tadi poin ini? Nah ini dia. Wait. Setelah itu kan kita terus dapat ini pandangan tentang oh ternyata guru BK tuh kok dianggap orang-orang kok galak. Kemudian masih ada argumen kalau guru BK tuh sukanya ngatur ke kedisiplinan. Nah, itu masih ada anggapan-anggapan persepsi orang-orang kan. Makanya terus itulah yang menjadi latar belakang penelitian kami untuk membantu kinerja guru BK sebenarnya seperti itu. Nah, ini dia. Terus kita ngomong ke latar belakang, terus nanti Chozin yang nyampein tuh 21% orang tuh memiliki persepsi buruk guru BK. Ada bagian part-part yang ini part-part di sini. Terus layanan bimbingan konseling itu fungsinya apa? Fungsinya kuratif. Padahal di sisi lain fungsinya itu layanan BK membantu siswa untuk mengatasi masalah. Nah, tapi ternyata pada pertanyaan itu kemanfaatan layanan BK itu 10% rendah. Nah, ini didasarkan apa? Riset yang dilakukan oleh Ramadan tahun 2020. Kita tuh membawa sebuah presentasi itu nggak monoton. Kayak cerita dan orang ikut masuk ke dalamnya. Itu ada teknik presentasi. Terus kita masukin fakta lagi nih. 8 juta jiwa dari 84 juta jiwa anak di Indonesia, 84%-nya itu mengalami kasus perundungan. Berarti 7 dari 10 anak mengalami kasus perundungan. Itu benar-benar kita bawain
data dan cara menyampaikannya pun sesuai dengan teknik yang kita pelajari. Nah, faktanya perundungan itu tuh mempengaruhi prestasi akademik, terus bisa mempengaruhi antisosial, menarik diri, trauma psikis, dan hanya 9% aja yang melaporkan tindakan perundungan. Tapi kenapa nggak selesai kan? Nah, itulah karena ternyata siswa itu bukan mau melaporkan ke konselor karena masih ada anggapan kalau kita konseling itu artinya masalah, nggak mandiri, gitu. Oleh karena itu, kita melihat era sekarang dengan adanya e-counseling, media daring itu tuh meningkatkan penetrasi sosial sebesar 31,58%. Jadi kan ini potensial ya. Dan melalui counseling 77,3% pengguna bisa berbagi informasi. Nah, dari sini kita tahu nih, oh jadi masalah seksual. Oh, karena orangnya itu tuh takut, kemudian malu, dianggap aib. Nah, makanya terus kita solusinya adalah dengan e-counseling. Nah, kemudian kita lihat lagi, apa hubungannya bullying sama media e-counseling ya? Karena dengan adanya media e-counseling ini bisa menjadi media, namanya media kan jembatan ya, media komunikasi untuk langkah perundungan. Nah, oleh karena itu kami, saya Lintang Robani, Muhammad Torjozin, Andri Dosen kami mempersembahkan ini. Pengembangan media komunikasi konselorku berbasis counseling Android sebagai langkah kuratif bullying di kalangan siswa sekolah menengah atas. Nah, kita ngomong judulnya ini berdua, jadi settingan semuanya. Begitu teman-teman, itu teknik yang kami alami ya, kami lakukan. Nah, mungkin teman-teman bisa menyesuaikan juga dengan teknik-teknik yang sesuai dengan diri teman-teman. Tugasnya Mas Andri apa? Tugasnya Mas Andri adalah lebih ke teknis, ngoperatingin, sama kita ada demo aplikasi teman-teman. Jadi di aplikasi konselorku ini dia ada aplikasi kan, nanti dia demo aplikasi. Ini ada hasil penelitiannya, kemudian penyajiannya seperti apa. Nah, itu ada di teknik untuk presentasi. Seperti itu. Dan kemudian kalau yang posternya seperti apa? Posternya share. Share screen. Saya share di sini ya. Ini dia posternya. Muncul ya? Ada lagi Kak. Pokoknya 3. Kalau teman-teman yang lainnya mau berbagi atau bertanya juga. Sebelumnya Bu Lintang minta tolong hostnya dipindah ke sini ya. Pengaturan hostnya. Oke, ya. Nah, ini ada yang sharing lagi, Bu Lintang. Ya, silakan. Ya, ada yang sharing lagi tentang bagaimana menyusun PKM itu untuk pemula, itu hal-hal apa ya yang perlu saya siapkan sebagai pemula untuk menyusun PKM gitu. Nah, mungkin gambarannya ini maba gitu ya. Oh iya. Widi dari UMBY. Baik. Kalau untuk pemula berarti yang pertama kita coba untuk, kalau nggak kamu cari tim, Mbak Widi ya, Mbak Widi cari tim, atau enggak kita lihat isu yang ada di sekitar kita dulu, gitu. Jadi kita kan kalau misalnya mulai PKM kan ini sebuah judul ya, judul PKM. Nah, makanya kalau misalnya kita mulai awal itu, kita coba dengan melihat fenomena yang ada di sekitar kita, terus bisa kita coba untuk atasi itu. Tuh, kalau kemarin kan saya dan teman saya tuh, saya milih tim dulu baru judul. Tapi kalau misalnya Mbak Widi ada tipe orang yang saya udah punya ide, tinggal nanti orang, itu juga bisa. Jadi tidak harus paten, karena ini bisa gimana ya, fleksibel gitu loh teman-teman. Tidak harus paten, harusnya kayak gini dulu, enggak. Karena masing-masing orang kan punya treatment yang beda-beda juga. Makanya kalau misalnya kita lihat masing-masing orang punya treatment yang beda-beda, saya nggak bisa bilang kalau kamu harus nyari tim dulu, enggak. Tapi kamu coba untuk
di antara cari tim dulu atau cari ide dulu gitu. Terus tujuannya bikin PKM itu buat apa? Nah, kenapa harus punya tujuan? Karena kalau misalnya kita nggak punya tujuan, itu akan membuat kita jadi gampang, udahlah nggak usah ngerjain PKM gitu. Ngapain udahlah ngerjain kerjaan yang lain. Kan kadang kita disibukkan dengan rutinitas ya. Makanya pertama kita lihat dulu yang bikin PKM apa, kemudian memilih dulu mau cari tim dulu atau mau menentukan ide dulu. Nanti terus begitu langkah yang selanjutnya adalah pahami yang namanya panduan begitu. Oke, ya itu jawaban dari Bu Lintang ya. Kemudian ini Bu Lintang ada pertanyaan lagi dari Mbak Vero, mahasiswa BK yang pernah ikut PKM juga sepertinya kalau Mbak Vero ini. Oh, Masya Allah. Ya, tapi ini beliau Mbak Vero pengen bertanya, menurut Bu Lintang nih, tips PKM yang paling mudah itu bagaimana ya? Gitu. Gimana tuh? Kalau untuk tips yang paling mudah adalah kalian berkontribusi sesuai dengan yang kalian suka. Oke. Nah, itu sih. Semoga itu cukup menjawab ya. Temukan tim. Jadi sebenarnya kita nggak melihat PKM itu sebagai sebuah beban. Bukan, malah asik loh teman-teman. Kita kan jadi kayak kerjanya ada target. Kemudian kita harian tuh ada challenge gitu kan. Mudah dan tidak itu kan karena pendapat kita masing-masing. Dan dimulai dengan hal yang kalian suka itu apa. Seperti itu. Semoga membantu. Itu aja. Mbak Vero, kalau belum boleh di chat lagi nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu Lintang atas penjelasannya ini dari Mbak Widi. Yaitu Bu Lintang, terima kasih sudah mampir di UMBY untuk memberikan motivasinya yang sangat, bahkan demo tentang presentasi ya. Nah harapannya ini nanti teman-teman nggak hanya motivasinya 30% ini jadi 90% karena udah dikasih tahu tipsnya presentasi dan macam-macamnya dari Mbak Lintang, termasuk untuk membagi tim itu seperti apa gitu. Mbak Lintang, Bu Lintang tugasnya apa, teman yang lain tugasnya apa gitu. Jadi saling berbagi job gitu. Termasuk mungkin job sekretaris dan bendahara ya Bu Lintang ya? Iya, betul. Kami juga ada slide itu sih gimana caranya untuk membagi tim. Kalau kami kan tadi yang bahkan yang sekretaris yang nulis logbook itu teman saya si Cozin tadi karena saya leading ya. Karena emang orang sains tuh tipenya kalau untuk nyatet gitu tuh kurang suka kan. Makanya kenapa tadi beban-beban itu kita buat seimbang sesuai dengan yang tadi yang paling penting adalah yang paling kita sukai. Nah mungkin kalau teman-teman mau tanya lebih lanjut terkait gimana sih PKM dan juga gimana ya Mbak caranya untuk bisa lolos gitu, boleh teman-teman feel free to ask me, boleh di Instagram aja kata Lintang, kalau enggak bisa japri di nomor saya ya 085 725 86978. Ini sengaja saya bikin kayak gini biar bisa di capture aja, biar nggak repot-repot teman-teman nulisnya. Gitu. Ya, terima kasih Bu Lintang sharingnya sangat menginspirasi. Nah ini sebelum kita menutup sharing kita pada siang hari ini, mungkin dari Pak Luki ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk memotivasi para mahasiswa-mahasiswa. Silahkan Pak. Terima kasih Mbak. Sampun. Ya, terima kasih. Mohon izin sebentar untuk menyampaikan beberapa hal informasi terkait dengan program kreativitas mahasiswa, khususnya di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yang perlu kami sampaikan dan kami informasikan kepada mahasiswa-mahasiswi kami, khususnya di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Sebenarnya di UMBY itu hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Bu Lintang Robani tadi, bahwa nanti ketika saudara-saudara nanti bisa lolos dan didanai, itu biasanya ada reward dari universitas juga sebagai pengganti
tugas akhir. Nah, jadi hampir sama. Nah, contoh juga di program yang lainnya, seperti di program Bina Desa, nah PHBD, nah itu kebetulan saya diamanai juga sebagai Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan sering kali memberikan ACC kepada mahasiswi Universitas Mercu Buana yang lolos PHBD itu program hibah Bina Desa dan itu didanai dan nanti di SK-kan oleh rektor dan itu nanti bebas KKN. Artinya tidak perlu mengikuti KKN dan nanti otomatis nilai sudah dikonversi mendapatkan nilai A. Jadi nilai maksimal di KKN. Nah, mungkin itu sebagai pemantik teman-teman semuanya, mahasiswa-mahasiswi, khususnya di Universitas Mercu Buana untuk memulai atau mengumpulkan niat untuk membuat PKM maupun program-program yang lainnya seperti program hibah Bina Desa. Dan perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan mahasiswi Universitas Mercu Buana, khususnya di Prodi BK, nanti kami tunggu terkait dengan proposal yang nanti saudara-saudara buat, tentunya berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Jadi nanti kami tunggu sampai hari Senin. Silahkan saudara-saudara membuat kelompok dan nanti memilih dosen pembimbing yang ada di program studi BK. Nah, kemudian disampaikan melalui hotline Prodi BK UMBY. Nah, setelah itu nanti akan kami SK-kan dari dekanat untuk program kreativitas mahasiswa, sehingga nanti saudara-saudara ketika proses sampai tanggal 20 Februari ini waktunya sangat singkat sekali. Nanti ditunggu sampai tanggal 20 Februari untuk proposalnya dan biasa nanti kita sampaikan terkait dengan mekanisme bagaimana proses upload dan sebagainya gitu. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Lintang Robani yang sudah berkenan. Nah, dan kemarin malam saya juga sempat komunikasi juga dengan Bu Mimin, mohon izin untuk menculik salah satu mahasiswa bimbingannya, mahasiswa berprestasi untuk share kepada mahasiswa-mahasiswi di program studi bimbingan dan konseling Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Terima kasih, teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Luki atas motivasinya dan beberapa masukan pada teman-teman mahasiswa. Dan terima kasih juga kepada Bu Lintang yang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya, mungkin sibuk dengan siswa-siswinya yang mau konseling mungkin dengan Bu Lintang gitu kan. Karena mengampu kelas 12 mungkin sibuk untuk konseling karir gitu ya. Nah, itu tadi serangkaian kegiatan kita. Sebelum saya tutup, dari Bu Lintang ada sesuatu mungkin yang ingin disampaikan kepada adik-adik mahasiswa? Kalau dari saya, untuk teman-teman semuanya, teman-teman ada di semester 2, 4, 8, apapun tahapan yang teman-teman sampai sekarang, ketika ada sebuah kesempatan, coba manfaatkan dengan baik, karena kita tidak akan kembali lagi di masa ini. Bisa jadi tahun ini teman-teman punya kesempatan untuk berdinas adalah sebuah cara teman-teman untuk akselerasi meraih yang teman-teman inginkan di kehidupan teman-teman. Terima kasih banyak, dan kurang lebih mohon maaf. Terima kasih banyak juga untuk Pak Luki dan juga teman-teman yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Saya juga kemarin menyampaikan ke Bu Mimin dan juga teman-teman untuk bisa berbagi, semoga bisa menginspirasi dan tentunya kita semangat untuk saling sharing teman-teman. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mau teman-teman coba komunikasikan dengan saya untuk terkait PKM, karena alhamdulillah dari PKM ini saya merasa banyak bertumbuh sehingga tidak hanya ingin berhenti di saya saja, semoga teman-teman
merasakan pertumbuhan yang lebih cepat daripada yang saya dapatkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.